Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Alawiyah, NIM B1A121-391 Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jambi. Perkenalkan, nama saya M. Yusuf dengan NIM B1A121381 dari kelas J. Perkenalkan, nama saya Fitra Hadi Kurniawan dengan NIM B1A121401 Program Studi Ilmu Hukum kelas J. Di sini saya akan menjawab soal UTS pada mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia. Menurut Mostar Kusuma Atmaja, hukum adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat dan juga meliputi lembaga-lembaga institusi dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaidah itu di dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan. Dikutip dari Mostar Kusuma Atmaja dalam Oji Salman dan Edi Damian, konsep-konsep hukum dalam pembangunan Bandung Alumni 2002 halaman 3-4. Menurut Sajipto Raharjo, hukum adalah karya manusia berupa norma-norma yang berisikan petunjuk tingkah laku. Dikutip dari Sajipto Raharjo dalam Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam, Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika 2018, halaman 5. Menurut Utrecht, hukum adalah himpunan petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah masyarakat itu. Dikutip dari Utrecht dan Moh Saleh di Jindang, Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta 1999, halaman 1-3. Menurut Emeyes, dalam buku yang berjudul The Allgemeine Begriffen van het Burgerlijk mengemukakan bahwa hukum adalah kumpulan tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Aturan-aturan tersebut dibuat dengan mempertimbangkan kesusilaan dan juga bertujuan menjadi pedoman bagi setiap pemimpin negara. Dan menurut Aristoteles, yang mana beliau merupakan filsuf asal Yunani yang mendefinisikan hukum menjadi dua, yaitu tertentu dan universal. Dilansir dari Law Explorer, hukum tertentu adalah hukum yang menetapkan atau melarang berbagai jenis tindakan, sedangkan hukum universal adalah hukum alam yang memiliki keteraturan dan pengarahan internalnya sendiri. Dan menurut Thomas Hobbes, yang dilansir dari Pet Legal India, Thomas Hobbes adalah seorang filsuf asal Inggris. Ia beranggapan hukum adalah perekat formal yang menyatukan masyarakat yang pada dasarnya tidak terorganisir, sehingga hukum dipandang sebagai suatu aturan yang menguasai masyarakat, baik secara memaksa ataupun memerintah, dan dibuat oleh pihak-pihak yang berkuasa. Menurut Utrecht, hukum adalah himpunan petunjuk, perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang bersangkutan. Pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan oleh pemerintah atau penguasa masyarakat itu. Menurut Hankelsen, hukum adalah suatu perintah memaksa terhadap perilaku manusia. Hukum adalah norma primer yang menetapkan subti sanksi. Menurut Hugo Grotius, hukum adalah suatu aturan moral yang sesuai dengan hal yang besar. Ketiga pengertian ini saya kutip dari buku PHI karangan Profesor Dr. Haji Manan Saiman M.Hum yang diterbitkan oleh Badan Penerbit UNM. PHI dan PIH terletak pada objek kajian hukum. Pada PHI, objek kajian hukumnya lebih meliputi hukum-hukum yang berlaku di Indonesia atau hukum positif Indonesia, sementara pada PIH, hukum yang dikaji adalah hukum yang bersifat universal atau umum, hukum yang tidak terpaku pada satu negara saja. Perbedaan PHI dan PIH adalah PHI membahas atau mempelajari dasar-dasar yang menghukum secara umum atau yang berlaku secara universal, sedangkan PHI mempelajari konsep-konsep, pengertian-pengertian dasar, dan sejarah hukum serta teori hukum positif Indonesia. Perbedaan antara pengantar hukum Indonesia dan pengantar ilmu hukum memiliki objek kajian yang berbeda. Jika pengantar hukum Indonesia mempelajari hukum yang berlaku sekarang atau hukum positif, sedangkan objek kajian pengantar ilmu hukum mempelajari tentang pengertian dasar, teori-teori ilmu hukum membahas hukum pada umumnya, dan tidak terbatas pada hukum tertentu saja, akan tetapi juga hukum yang berlaku pada negara lain pada waktu kapan saja.
Hukum perdata termasuk dalam klasifikasi jenis hukum privat yang mengatur hubungan antara individu secara umum. Misalnya, hukum keluarga, hukum perjanjian, hukum kekayaan, hukum waris, hukum perkawinan, dan lainnya. Hal itu karena hukum perdata populer dengan hukum privat sebab hukum mengatur kepentingan perorangan. Hukum perdata masuk ke dalam klasifikasi hukum privat karena hukum privat sendiri mengatur hubungan antara sesama manusia, antara satu orang dengan orang lain, yang menitikberatkan pada kepentingan perseorangan. Hukum perdata masuk ke ranah hukum privat, karena dalam hukum perdata mengatur hubungan antara warga, pribadi, dan sipil. Kodifikasi hukum adalah pembukuan secara lengkap dan sistematis pada hukum tertentu yang menjadi satu dalam kitab undang-undang. Kodifikasi mengenai hukum perdata disahkan melalui Konintage Beswit tanggal 10 April 1838 dengan Stansbad 1838 nomor 12 yang dinyatakan berlakunya sejak tanggal 1 Oktober 1838 dan melalui pengumuman Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 3 Desember 1847 dinyatakan sejak tanggal 1 Mei 1848 berlaku di Indonesia. Kodifikasi hukum adalah proses pengumpulan hukum-hukum menjadi kitab undang-undang. Contohnya KUHP atau Kitab Undang Hukum Perdata. Kodifikasi hukum adalah pembukuan secara lengkap dan sistematis tentang hukum tertentu. Dalam hukum perdata Indonesia terdapat kodifikasi hukum, contohnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau disingkat KUHP. Alasan saya memilih Fakultas Hukum terutama pada program studi ilmu hukum itu karena niat saya ingin belajar ilmu hukum yang saya harapkan dapat menunjang karir saya di masa depan untuk menjadi sosok yang lebih baik. Alasan saya mengambil jurusan ilmu hukum yang pertama, saya sudah menyenangi bidang hukum. Di semua aspek kehidupan terdapat nilai-nilai hukum. Yang kedua, berkaitan dengan perencanaan karir saya ke depan yang memang harus memiliki dasar pengetahuan hukum dan lebih mendalami dasar ilmu hukum tersebut. Dan untuk cita-cita saya setelah sarjana hukum, saya ingin menjadi seorang jaksa atau hakim. Saya berkuliah di Fakultas Hukum. Yang pertama itu memang cita-cita saya dari dulu. Dan yang kedua, saya ingin mempelajari hukum lebih terperinci dan lebih detail lagi. Dan harapan saya ketika saya menjadi seorang sarjana hukum, saya dapat menegakkan hukum tanpa adanya sistem atau prinsip tajam ke bawah tumpul ke atas. Dan saya harap saya dapat membanggakan kedua orang tua saya. Cuman hanya itu saja.